Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faik Fahmi Asyarafi. NIM 22811311144. Dosen pengampu Dr. Muhammad Syafi'i, Magister Pendidikan Islam. Mata kuliah Pengembangan Media dan Bahan Ajar PAI. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat selalu, tambah semangat. Yes. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran yang kemarin, yaitu masalah istinja. Istinja itu apa? Istinja itu cewek. Bahasa Indonesianya adalah membersihkan badan dari kotoran, kencing dan buang air. Sekarang kita ke mandi wajib. Mandi itu apa sih? Mandi. Mandi itu menyiram air ke badan, ke seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai kaki. Lah, mandi wajib itu apa? Mandi yang disebabkan adanya hal-hal tertentu. Contohnya keluarnya air sperma, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Sadar, contohnya apa? Ya, contohnya ya. Nek kalau tidak sadar ya pas wayah tidur, atau sebab yang lainnya adalah melakukan hubungan suami istri, atau ada orang kafir yang masuk Islam, wajib mandi. Dikhawatirkan dulu sebelum menjadi Islam orangnya tidak pernah mandi wajib. Ya. Mari kita simak video tentang mandi wajib yang akan Bapak ambilkan dari YouTube. Simak bersama-sama. Ternyata aku ini basah. Aku harus segera berwudu dan sholat keburu telat. Apaan? Aku buru-buru nih. Iya, tapi kamu harus mandi besar dulu. Mandi besar? Kenapa? Ya supaya suci dari hadas besar. Hadas besar? Benar. Hadas besar itu bisa terjadi pada laki-laki dan wanita apabila berhubungan intim, lalu ketika keluar sperma atau mani, dan ketika meninggal dunia. Hubungan intimnya harus keluar sperma apa tidak? Tidak harus. Pokoknya sudah berhubungan intim, maka dia wajib mandi. Lalu keluar sperma itu harus disengaja atau tidak? Sama saja. Mau itu disengaja atau tidak disengaja, sama-sama wajib mandi. Terus orang meninggal kok wajib mandi? Emang bisa? Gini nih, yang bikin emosi, yang mandi itu orang yang masih hidup. Iya, lanjut. Oke. Kemudian hadas besar juga bisa terjadi hanya pada wanita saja apabila datang bulan atau haid, kemudian keluar darah nifas dan juga melahirkan. Terus cara mandinya bagaimana? Cara simpelnya cukup membaca
membaca niat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Bersamaan itu membasuh seluruh anggota tubuh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kalau ada yang simpel berarti ada yang ribet ya. Bukan ribet, tapi dengan menerapkan adat dan kesunahan dalam pelaksanaannya. Oke, bagaimana itu? Pertama, cuci tangan dahulu 3 kali. Kedua, bersihkan kemaluan dan kotoran yang menempel. Ketiga, ambil wudhu sebagaimana wudhu ketika akan sholat. Nah, yang keempat baru mandi besar. Mulailah dengan membaca niat bersamaan dengan menyiram bagian rambut. Gunakan jari untuk menyala rambut agar air sampai ke pangkal rambut. Setelah itu siram bagian kepala dan lanjutkan dengan menyiram bagian badan. Saat menyiram utamakan bagian kanan dahulu, baru kemudian bagian kiri, dan masing-masing disiram 3 kali. Gimana? Mudah kan? Oke, siap. Ya udah, aku mandi dulu biar suci. Nah, gitu dong, cakep. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi karena junub, maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangan. Beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke atas tangan kiri, kemudian membasuh kemaluan dan berwudu, sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian beliau menyiram rambut sambil memasukkan jari ke pangkal rambut hingga rata. Setelah selesai, beliau membasuh kepala sebanyak 3 kali. Lalu beliau membasuh seluruh tubuh dan akhirnya membasuh kedua kaki. Sudah selesai. Tadi ada pengertian mandi wajib atau al-ghuslu, menjaga seluruh tubuh. Penyebabnya keluarnya air sperma baik dalam keadaan terjaga maksudnya orang dulu, dan juga orang tidak dalam keadaan gila. Orang yang sembuh dari gila juga seharusnya mandi wajib. Jima atau bersenggama, berhubungan antara suami dan istri, berhentinya haid dan nifas khusus perempuan, orang kafir yang masuk Islam atau mu'alaf, dia mandi wajib. Dan yang terakhir adalah kematian. Orang yang mati perlu mandi wajib, tapi yang memandikan orang lain, bukan mandi sendiri. Mosok alpin mati terus atus dewi. Syarat dan ketentuan: orang yang berhadas besar hendak menjalankan sholat, ketika ingin menjalankan sholat harus mandi terlebih dahulu. Kalau tidak ada air, harus dengan tayamum. Tayamumnya sama seperti tayamumnya wudu, tidak berhalangan untuk mandi. Maksudnya, ketika tubuh kalian ada luka, maka hindari tempat luka tersebut. Akan tapi luka tersebut yang lukanya menyebabkan kematian. Kalau tidak menyebabkan kematian, maka harus dibasuh. Atau menyebabkan bertambahnya infeksi. Ya. Sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Pak, tanya Pak. Oh iya, silakan Pak. Cara mandi wajib dengan sempurna? Bagaimana cara mandi wajib dengan sempurna? Ini, di sini diterangkan. Yang pertama, menuangkan air ke kedua telapak tangan, lalu mencuci keduanya sebenarnya 2 kali. Jadi telapak tangan seperti itu. Ini adalah kesunahan. Jadi kesunahan untuk kesempurnaan. Yang kedua, mengambil air dengan tangan kanan, lalu menuangkannya ke tangan kiri. Ngambilnya dari tangan kanan, disiram ke tangan kiri. Yang ketiga, lalu beliau mencuci kemaluan dengan
dengan tangan kirinya dan juga mencuci bagian tubuh yang terkena kotoran mandi atau mani. Kalau mani itu suci, mandi itu najis. Yang ketiga, menggosokkan tangan kiri ke lantai atau dinding atau tanah untuk membersihkannya sebanyak 2 atau 3 kali. Yang keempat, berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Bisa tidak kalian berkumur sekalian menghirup air ke dalam hidung? Biasanya yang tidak pernah dilakukan baik di mandi wajib ataupun di saat wudu adalah menghirup air ke dalam hidung. Takut bersin ya, takut ngeluh kan. Sebenarnya itu sangat bagus, baik sebelum wudu atau sebelum mandi wajib. Terus selanjutnya mencuci wajah, lalu mencuci kedua tangan sampai ke siku. Ini kita disuruh untuk wudu sebelum mandi. Ini hal-hal sebelum mandi ya. Lalu menyiram kepala sebanyak 3 kali dari atas kepala dulu. Kalau kalian posisinya ini untuk anak laki-laki berada di gedung, posisi langsung atau di kolam renang, pengen mandi wajib langsung belum dari kaki boleh, dari kepala dulu boleh, atau tangan dulu sini juga boleh. Tapi sempurnanya dari kepala 3 kali baru menyiram seluruh bagian tubuh yang belum terkena air dan yang terakhir bergeser dari tempatnya berdiri lalu mencuci kedua kaki. Sampai di sini pelajaran hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, Allahumma baik la aqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.